Sampai Nabi SAW mengatakan kepada saat lemparlah panahmu. Saat terus menembak panahnya sampai habis, dan tidak ada satu anak panah pun kecuali mengenai orang-orang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengkisahkan sahabat Rasul yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat Rasul yang awal-awal masuk Islam. Sa'ad lahir di Mekkah, berasal dari suku Bani Zuhrah dari suku Quraisy. Ayahnya adalah Abu Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah dari suku Bani Zuhrah. Ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Sa'ad bin Abi Waqqas sebab keislamannya karena dia mimpi, dan dia mengatakan ra'aitu fi manam, aku melihat dalam mimpiku sebelum aku Islam, ka'ani fi zulma, seolah-olah aku berada di atas kegelapan. Tiba-tiba ada cahaya bulan menerangi kepada sebuah tempat. Tiba-tiba aku diperlihatkan 3 orang. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua Zaid ibnul Harithah. Dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dari cahaya bulan itu saat melihat 3 sahabat Nabi tadi. Kemudian aku mendekat. Setelah mendekat, rupanya di situ ada Nabi Muhammad SAW sedang dikelilingi 3 manusia ini. Kemudian Rasul menawarkan dalam mimpinya itu untuk masuk Islam. Setelah itu, kata Sa'ad, aku terbangun. Tiba-tiba beberapa hari setelahnya datang Abu Bakar mengajak agar aku masuk Islam. Dan aku pun masuk Islam, sehingga aku pun menjadi orang keempat setelah Abu Bakar, Zaid, kemudian Ali, barulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Lah, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini teman-teman, di masa remaja dia ini tukang berantem, tukang kelahi. Anak muda, tukang kelahi, suka kelahi. Dan dia orang yang pertama kali memanah. Sehingga dia setiap hari itu latihan memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai setiap panahannya tidak pernah meleset. Itu di zaman jahiliyah. Dan masih muda itu, karena dia masuk Islam, ada yang mengatakan usianya saat itu 16 tahun. Dan ada juga yang mengatakan saat itu umurnya 19 tahun. Ketika Sa'ad sudah masuk Islam, saat ini hijrah bersama rombongan, dan dia adalah rombongan kedua setelah rombongannya Mus'ab ibn Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Maka rombongan yang kedua hijrah salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang terakhir Rasul Abu Bakar. Kemudian yang paling terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Lah, ketika sampai di kota Madinah di hari pertama, Nabi SAW tidur di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Yang mana kita tahu bahwa perjalanan hijrah Rasul itu bahaya, dikejar musuh, akan dibunuh, sehingga Rasul khawatir ketika dia tertidur musuh datang. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasul menginginkan ada seorang sahabat yang menjaga rumahnya. Tiba-tiba datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad menawarkan agar dia yang menjaga malam itu untuk keselamatan Rasul. Setelah Rasul terbangun di pagi hari, Rasul bertanya siapa yang menjaga tadi malam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul mendoakan Sa'ad bahwa Sa'ad adalah orang yang paling mustajabu doa. Doanya mustajab. Kalau dia berdoa, diijabahi doanya. Dan itu doa berkah dari Nabi SAW. Makanya nanti ada kisah di zaman Umar ibn Khattab. Sa'ad ini kan dipercaya untuk menjadi gubernur Kufah oleh Umar bin Khattab. Rupanya dia difitnah di Kufah itu oleh seseorang yang dijuluki Abu Sa'dah. Abu Sa'dah mengatakan bahwa Sa'ad itu orangnya zolim, tidak pernah memperhatikan rakyatnya, sampai kepada mencela solatnya Sa'ad. Solatnya Sa'ad itu tidak benar, kata Abu Sa'dah. Akhirnya Sa'ad dipanggil oleh Umar, ditegur oleh Umar. Dan Sa'ad mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, aku orang yang hidup bersama Rasul, dan aku paling tahu solatnya Rasul. Bagaimana mungkin orang-orang mengatakan bahwa solatku ini jelek, solatku ini tidak benar? Akhirnya yang memfitnah Sa'ad itu dipanggil oleh Umar, namanya Abu Sa'dah.
Kemudian Abu Sa'dah ini di depan Umar dia bersumpah, saat ini begini, begini dan begini. Kata Sa'ad kepada Abu Sa'dah, ya Aba Sa'dah, kalau ucapanmu itu benar tentang diriku, mungkin engkau tidak ada masalah. Tapi kalau kau dusta ucapanmu tentang diriku, aku doakan semoga Allah panjangkan umurmu. Semoga Allah butakan engkau nanti di akhir hayatmu. Semoga Allah menjadikanmu orang fakir sehingga meminta-minta di hadapan manusia. Didoakan oleh Sa'ad. Subhanallah, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi sebuah kenyataan. Abu Sa'dah ini diberikan usia panjang sekali, hidupnya fakir, buta, kesana kemari, mengemis, meminta-minta. Artinya, ucapan Sa'dah itu hanya fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Nabi SAW pertama kali hijrah, kemudian di tahun kedua, tepat di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan terjadi perang besar. Perang yang dicatat perang terbesar dalam Islam, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi ini perang besar dalam Islam, perang Badar. Sehingga Allah abadikan iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, maksudnya di Badar dan Fathu Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya adik namanya Umair ibn Sa'ad. Umair ini usianya saat itu baru 15 tahun. Dia ingin ikut jihad, sehingga dia bersembunyi di antara barisan perang itu supaya tidak ketahuan Rasul. Karena Rasul itu tidak mau melibatkan anak kecil dalam perang, apalagi masih 15 tahun. Rupanya Rasul mengetahui ada Umair, adiknya Abi Waqqas, di balik barisan itu. Dipanggil sama Rasul, kemudian ditolak, kamu jangan ikut perang. Tapi Umair menangis sampai datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Umair mengemis kepada Sa'ad agar diizinkan Rasul dan agar berperang seperti kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad pun meminta kepada Rasul untuk diizinkan. Akhirnya Sa'ad pun berangkat bersama adiknya perang di Badar. Subhanallah, Sa'ad luar biasa di perang Badar itu. Tapi Allah takdirkan Sa'ad pulang dengan selamat. Tapi Umair, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, meninggal, mati syahid di antara syuhada Badar. Begitu juga dengan perang Uhud. Ketika Nabi SAW ketika itu terkepung, masuk ke dalam perangkap orang-orang musyrik. Tidak ada yang melindungi Rasul kecuali 10 orang. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Lah yang 8 orang ini mati semua teman-teman, mati syahid. Sehingga orang-orang musyrik ini mudah untuk mengincar Rasul, ingin menebas Rasul. Tapi Sa'ad berusaha untuk mencegah mereka dengan panah-panahannya. Tidak ada satupun meleset setiap saat memanah. Pasti terkena kepada badan-badan orang musyrik. Sehingga Rasul bisa diselamatkan. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, Sa'ad, lemparlah panahmu, lemparlah panahmu. Sa'ad terus melempar, menembak panahnya sampai habis. Dan tidak ada satu anak panah pun kecuali mengenai orang-orang musyrik. Sehingga Rasul bisa selamat dan dinaikkan di atas bukit Uhud. Masya Allah, luar biasa kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memanah. Dan yang lebih hebat lagi, ketika Nabi SAW meninggal dunia, di zaman Umar ibn Khattab, pertama kali Umar itu membuka Persia, Syam, itu memerangi Madain. Sementara Madain ini terbentang lautan, terbentang selat bahasa kita, sehingga pasukan kaum muslimin tidak bisa kecuali menyeberanginya. Maka Umar pun mengumpulkan pasukan yang banyak dan memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin perang membebaskan kota Madain ini. Ketika sampai di ujung selat itu, kan harus nyebrang itu. Sebagian kaum muslimin ini agak ciut. Tapi Sa'ad memberikan semangat dan mengatakan, kita datang kemari untuk berjihad. Siapkan kuda-kuda kalian, seberangi selat ini. Subhanallah, di sana ada karomah teman-teman. Kuda-kuda itu satu pun tidak ada yang tenggelam. Satu pun kuda para sahabat tidak ada yang tenggelam. Mereka bisa lari di air. Sampai-sampai orang Madain ini bingung. Kok bisa? Kenapa tidak ada satu pun kuda mereka yang tenggelam? Tidak ada satu pun pasukan yang basah. Mereka bisa menyeberanginya. Subhanallah teman-teman, ini pertolongan Allah Azza wa Jal. Ketika kemudian pasukan bisa menyeberangi selat itu, maka mereka bisa membuka benteng Madain. Dengan sebentar saja Sa'ad bin Abi Waqqas bisa memenangkan dan menguasai Madain. Tetapi dalam perang Qadisiyah, insya Allah nanti kita akan bahas sendiri tentang peperangan Qadisiyah. Ketika Umar memerintahkan untuk merebut Baitul Maqdis, di hari ketiga peperangan, Sa'ad ini banyak luka sehingga Sa'ad tidak bisa berdiri. Lukanya terlalu banyak karena di hari pertama kaum muslimin itu disibukkan berperang melawan pasukan gajah masalahnya. Lah tentara Qadisiyah ini, orang-orang salib ini, mereka menggunakan gajah
sehingga untuk menumpas mereka itu harus membunuh gajah-gajah dulu. Dan mereka kesulitan, karena tidak pernah melawan pasukan gajah masalahnya. Di hari kedua, pasukan semakin luar biasa, banyak yang meninggal. Ribuan yang meninggal, baik dari pihak musuh ataupun dari pihak tentara Umar ibn Khattab. Saat di hari ketiga, dia tidak sanggup bangun, karena lukanya terlalu banyak. Dan di hari ketiga disebut Yaumul Harir, karena dalam perang itu sudah tidak ada lagi yang bersuara-suara kecuali yang berteriak saja. Jadi memang perang luar biasa. Leher bergelimpangan di mana-mana, gajah, kuda, unta mati bergelimpangan di mana-mana, macam-macam. Itu perang luar biasa dalam perang Qadisiyah itu. Sa'ad hanya bisa melihat dari kejauhan dan menangis karena dia tidak terlibat di hari ketiga karena luka-luka tadi. Berdiri pun Sa'ad tidak bisa, dia hanya bisa berdoa kemenangan saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Allah menangkan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali di zaman Nabi SAW, ketika pulangnya Rasul dari Hajatul Wada, Haji Wada, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sempat sakit parah dan disangkanya dia ini akan mati. Maka Rasul pun berziarah ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad pun mengatakan, "Ya Rasul, jangan-jangan usiaku sampai di sini saja. Saya cuma punya anak satu perempuan, sementara hartaku banyak ya Rasul. Bagaimana kalau seandainya aku wasiatkan sepeninggalku seluruh hartaku kuinfakkan di jalan Allah?" Kata Rasul, "Jangan." "Bagaimana kalau separuh ya Rasul?" Kata Rasul, "Jangan." "Bagaimana kalau sepertiga wahai Rasul?" Kata Rasul, "Ats-tsulus kasir." Sepertiga sudah banyak. Maka dari sini ada sebuah hukum dalam fikih, berwasiat itu boleh, tetapi tidak boleh mengeluarkan seluruh harta, paling banyak sepertiganya saja. Tapi setelah berwasiat, Allah takdirkan saat ini tidak meninggal, karena Rasul bersabda, "Saat kau tidak akan mati di sini, engkau akan mati di Mekah." Maka saat tidak jadi mati, padahal sudah berwasiat, dikiranya bakal mati. Justru setelah kemudian saat ini sembuh. Sa'ad pun diberikan keturunan banyak, bukan satu putri saja, melainkan sampai 18. Ada yang mengatakan 16 anak-anaknya lahir dari keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, disinilah akhir daripada umur Sa'ad. Karena saat ini ada sahabat yang terakhir mati dari kalangan muhajirin. Bahkan yang terakhir mati dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Kemudian Sa'ad pun meninggal di khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang mengatakan dia dikubur di Atik, ada yang mengatakan di Mekah. Itulah kisah singkat biografi Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.